Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Maili yang hari ini mau kasih kamu drama review. Drama ini Mai selesai tonton minggu kemarin ya, yaitu The Great Shaman Gaduship. Oke, drama ini bergenre horor ya sebenarnya ya, tapi ada komedinya juga, jadi Mai suka juga dengan drama ini ya. Drama ini pendek, teman-teman, ini cuma 12 episode dan ditayangkan di Kakao TV ya. Dan yang mengagetkan, per episodenya itu cuma sekitar, kalau Mai tidak salah, 30 menit per episode ya. Oh enggak, 20 menit kalau Mai tidak salah. Jadi cepat sekali. Mungkin kalau kamu penggemar K-drama, sebentar aja kamu bisa selesai nonton ini ya. Oke, karakter Gadushim diperankan oleh Kim Seron. Dia adalah gadis berusia 18 tahun yang masih sekolah di high school ya. Dan sebenarnya sejak dia lahir itu dia punya takdir ya untuk menjadi shaman. Jadi shaman ini adalah dukun ya dalam budaya Korea. Oke, disebutnya shaman. Jadi dia adalah dukun. Nah, jadi neneknya si Dushim ini dari pihak ibu itu adalah seorang shaman. Dan otomatis mamanya Dushim juga seorang shaman. Dan akhirnya kemampuan menjadi shaman ini menurun kepada Dushim begitu. Dan pada awalnya Dushim tidak mau ya menjadi seorang shaman. Apalagi di zaman sekarang kan, masa dia mau menjadi seorang dukun gitu kan. Pasti ada omongan-omongan dari teman-teman dan orang-orang di sekitarnya. Jadi dia sejak kecil sebenarnya sudah menolak takdirnya sebagai seorang shaman begitu. Nah, tapi dia ketika kecil, ketika dia memang sayang dengan neneknya dan sering bersama-sama dengan neneknya. Jadi pada suatu hari dia menyaksikan kematian neneknya begitu. Nah, sejak itulah juga dia mau tidak mau jadi menerima takdirnya sebagai seorang shaman. Jadi dia melihat kematian neneknya. Dan kematian neneknya itu tidak wajar karena dia dibunuh oleh seseorang begitu. Dan Dushim juga karena dia menolak takdirnya sebagai seorang shaman ya, sebenarnya dia bisa melihat hantu. Jadi yang lucu sekaligus menyeramkan sebenarnya di drama ini adalah kehadiran pada para hantu itu. Jadi make up-nya seram ya, dan juga kadang buat kaget ketika hantunya muncul. Dan juga si Dushim ini punya satu teman roh ya, hantu. Dia ini adalah roh hantu yang tadinya mau ditolong oleh neneknya Dushim sebelum meninggal, tapi terlambat ditolong neneknya Dushim. Malahan roh ini ditolong oleh Dushim pada saat itu ya. Tapi Dushim mengira dia tidak berhasil menolong roh ini. Jadi sebenarnya roh ini hampir berhasil ditolong oleh Dushim ya. Jadi sejak Dushim kecil dia sudah bisa melihat roh ini, dan roh ini terus menemaninya hingga dia dewasa. Roh ini diperankan oleh Yoo Son Ho, dia seorang penyanyi ya. Dan namanya adalah Hyun Soo di drama ini, roh Hyun Soo. Jadi dia terus-menerus menemani Dushim hingga Dushim sampai ke akhir episode ya, menjadi temannya gitu. Jadi Dushim menolak takdirnya ini ya. Bahkan mamanya itu sebenarnya terus mengira Dushim itu bisa melihat roh, tapi Dushim mati-matian menolak bahwa dia bisa melihat roh. Dia bohong ya. Padahal dia bisa melihat si Hyun Soo ini terus-menerus bersama dia selama bertahun-tahun ya. Oke, itu adalah karakter Gadushim, seorang dukun yang menolak takdirnya. Lalu, siapakah si ganteng yang menjadi lawan mainnya? Dia adalah Nam Darem yang berperan sebagai Na Usu di sini. Ya, Na Usu adalah seorang pelajar SMA ya, dan dia adalah anak yang kaya, dia tampan, dia juga pintar, pokoknya benar-benar perfect ya, seorang pelajar yang perfect. Oke, jadi pada awalnya Usu adalah seorang pelajar yang normal, kehidupannya pun normal begitu ya. Tapi sejak pertemuannya dengan Dushim, hidup Usu berubah. Jadi ada suatu kejadian ya. Usu ini pertama kali sebenarnya bisa
terlibat hidupnya dengan Dushim ya, semenjak Dushim ini pindah sekolah. Jadi Dushim pindah ke sekolah bergengsi ya, dan disitulah dia bertemu dengan Usu. Nah, ketika Dushim terus-menerus menolak takdirnya sebagai shaman, saat itu roh nenek Dushim merasuki Usu ya. Jadi Dushim bisa melihat neneknya, roh neneknya di dalam tubuh Usu, dan neneknya itu membujuk Dushim ya untuk menerima takdirnya. Karena juga sebenarnya di sekolah mereka ini terjadi kejadian misterius. Kejadian itu adalah semua siswa yang berada di peringkat terbawah setelah ujian pasti akan mati. Nah, mati bunuh diri. Jadi ketika hari pertama Dushim pindah sekolah, di hari itu juga satu murid meninggal karena bunuh diri ya, dia adalah murid terbawah. Jadi sebenarnya Usu juga heran ya, sebenarnya menurut dia ada suatu kejadian aneh di sekolah dia ini. Bagaimana murid-murid itu kok bisa meninggal? Semuanya alasan bunuh diri. Apakah segampang itu bisa bunuh diri? Dan juga Usu tertarik untuk menyelidiki kasus tersebut karena Usu punya satu teman dekat yang bernama Ilnam. Yang diperankan oleh Yoon Jong Hoon. Jadi Ilnam ini adalah sahabat Usu yang berada di peringkat bawah di sekolah ya, termasuk peringkat bawah begitu. Jadi istilahnya begini, kalau ujian akan dilanjutkan lagi, kemungkinan yang menjadi peringkat terbawah berikutnya adalah Ilnam, temannya si Usu ini. Karena di ujian yang ini, dia satu peringkat di atas murid yang bunuh diri tersebut begitu. Jadi Usu merasa perlu menyelidiki kasus ini karena dia ingin melindungi temannya gitu. Dia tidak ingin melihat temannya meninggal secara tidak natural begitu. Dan secara tak sengaja karena dia dirasuki oleh neneknya Dushim ya, dia mulai merasa ada hal aneh di dalam dirinya ya. Dan secara tidak sengaja juga dia tahu bahwa Dushim ini adalah seorang dukun yang milik takdir dukun ya. Jadi dia mengunjungi Dushim pada suatu malam, dan saat itulah Usu sebenarnya menuduh Dushim, katanya gara-gara kamu aku jadi punya perasaan aneh, aku jadi bisa melihat setan gitu. Nah, menurut Dushim dia bilang begini, oh kamu baru mulai melihat setan ya, ini sudah menjadi bagian dari hidupku sudah bertahun-tahun, kata Dushim. Jadi saat itulah Dushim membuka mata batinnya Usu supaya bisa melihat hantu-hantu di sekitarnya. Jadi kejadiannya kocak sekali ketika hari pertama Usu bisa melihat hantu ya. Jadi dia sampai stres, sampai tidak masuk sekolah. Dan saat itulah Dushim menolong dia dan mengusir setan-setan yang ada di sekitar Usu begitu. Karena Usu ketakutan gitu ya. Tapi itu pada awalnya, karena pada akhirnya Usu juga menerima takdirnya kalau dia ternyata juga memiliki kemampuan untuk melawan setan meskipun bukan seorang shaman begitu ya. Tapi nanti ke depannya setelah dia mulai menerima kehadiran setan-setan di sekitarnya ya, dia pun membantu Dushim untuk sama-sama menyelidiki kejadian misterius apa yang ada di sekolah ini. Dan juga sedikit spoiler, ternyata memang benar di ujian yang berikutnya temannya Ilnam menjadi peringkat terbawah di sekolahnya. Jadi Ilnam ya memiliki keinginan untuk bunuh diri. Jadi kenapa bisa begitu? Ternyata di sekolah mereka ada satu roh jahat, yang ternyata roh jahat ini adalah roh jahat yang nyaris ditangkap oleh nenek Dushim sebelum nenek Dushim dibunuh dan rohnya dicuri oleh sang pembunuh. Oke, lagu ini sebenarnya adalah lagu yang dinyanyikan oleh Yoo Son Ho ya, si hantu Hyunsu ini ya lagu ini. Oke, jadi sebenarnya pada hari Dushim itu hadir di sekolah, pindah sekolah, dia itu sudah merasakan ada sesuatu yang aneh di sekolahnya, seperti ada kekuatan roh jahat yang sangat kuat begitu di sekolah ini. Jadi ternyata memang benar, akhirnya dia melihat roh yang nyaris ditangkap oleh nenek Dushim. Dan juga dia memiliki dendam tersendiri terhadap Dushim ya, karena Dushim ini adalah keturunan dari si nenek itu, si shaman itu. Jadi dia ingin menangkap atau membunuh Dushim gitu, ingin menangkap rohnya
untuk dimakan, begitu ya. Nah, itulah sedikit sinopsis ya dari drama The Great Shaman ga Dushim. Jadi bagaimana akhirnya Dushim dan juga Usu berusaha menangkap roh ini, karena toh Dushim terus-menerus menolak takdirnya. Jadi dia pun tidak punya kekuatan yang sebenarnya kita pikir, wah dia kan keturunan neneknya yang seorang shaman hebat ya, mungkin Dushim ini akan hebat. Jangan salah, Dushim tidak seperti itu. Dia karena dia terus-menerus menolak takdirnya, dia tidak pernah berlatih ya tentunya. Jadi kekuatannya tidak seperti yang kita bayangkan ya. Nah, saat itulah Usu datang untuk membantunya, dan bagaimana perjalanan mereka menangkap roh tersebut dan siapa saja yang terlibat di dalam kasus misterius ini ya, dan bagaimana roh Hyunsu akhirnya bisa menemukan kedamaian. Kau bisa nonton di drama The Great Shaman ga Dushim. Oke. Sebenarnya drama ini karena genrenya horor ya, ini agak mirip dengan drama yang sudah pernah Mai bahas sebelumnya di drama review yang berjudul Sell Your Haunted House. Ini agak mirip ya karena genrenya sama. Oke. Mari kita bahas para pemainnya. Yang pertama pemeran Ga Dushim yang diperankan oleh Kim Se-ron, kelahiran tahun 2000, dan sudah banyak memerankan drama, TV movies juga ada, sudah meraih cukup banyak award, sudah ada 4 award. Dan dia juga sudah menjadi aktris dari sejak masa kanak-kanak ya, jadi child actress si Se-ron ini, dan sudah banyak movie juga yang diperankannya ya. Di sini mungkin dari drama yang pernah diperankannya, Mai pernah lihat dia di mana ya? Oh, memang belum pernah. Ini pertama kalinya Mai nonton dia ya di drama The Great Shaman ga Dushim. Dan di berikutnya dia juga ada proyek di tahun 2022, di tahun depan, yang berjudul Hunting Dogs. Aktingnya cukup baik ya, dan dia cocok sekali berperan sebagai Shaman ga Dushim di sini ya. Oke, Mai suka dengan aktingnya. Itu Se-ron, dan yang berikutnya Namdareum. Namdareum tampan sekali ya, dia kelahiran tahun 2002, dan juga dia adalah seorang child actor ya, berawal dari child actor. Beberapa drama yang sudah diperankannya adalah Boys of a Flower, menjadi Yoon Ji-woo muda ya, dan juga ada di drama, nih lihat ya, drama yang pernah Mai tonton ada Namdareum. Ini banyak sekali dramanya ya, listnya panjang sekali ya. Di drama sebentar, oh Goblin, oke, tapi hanya sebagai cameo di situ. Dan setelah itu di drama While You Were Sleeping sebagai Jong Jae-chan muda. Di drama Hotel de Luna sebagai Daedong Spirit ya. A Piece of Your Mind sebagai Moon Ha-won muda. Dan drama sebentar ya, Startup sebagai Han Ji Pyong muda, itu juga drama yang sudah Mai tonton. Dan di drama mana lagi ini? Doom at Your Service ya, sebagai Park Young. Dia adalah cameo di situ, tapi cukup banyak mendapat scene ya di sana. Akhirnya menjadi pemeran utama di drama The Great Shaman ga Dushim ya, sebagai lead male, sebagai Na-usu. Dan dia ada upcoming project tahun depan ya, dramanya berjudul Strange, dan dia berperan sebagai Han Do-kyung. Oke, Mai akan nonton tentunya di tahun depan ya. Oke, sampai di situ review drama yang Mai tonton, The Great Shaman ga Dushim. Nah, menurut Mai worthy buat kamu nonton drama ini karena genre-nya menarik buat Mai ya. Agak berbeda dengan drama-drama yang biasanya Mai tonton ya. Dramanya pendek, cepat selesai, hanya 12 episode, 20 menit per episodenya. Oke. Next, Mai akan review drama apa ya setelah ini? Yumisal. Mai akan review drama Yumisal karena Mai juga sudah selesai nonton, pas semalam selesai nontonnya ya.
the next drama, Mai lagi pikir-pikir nih drama apa yang akan Mai tonton, oke? Sampai ketemu lagi di the next drama review. Jangan lupa kalau kamu suka sama drama reviewnya Mai, kalau kamu sudah tonton tinggalin jempolnya, oke? Dan juga kamu share linknya ke sesama K-drama lovers yang kebingungan mau nonton drama apa ya. Dan sampai ketemu lagi, see you at the next drama review. Annyeong.